Selamat pagi. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan kita tinggi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Yang terbaik bagi nama Tuhan. Menyapa Bapak Ibu saudara yang ikuti secara online, streaming, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Mari alami Tuhan di seluruh Indonesia. Terimalah jamahan Tuhan Yesus pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kasih salam kiri kanan, muka belakang, katakan, Tuhan kita Yesus dahsyat. Tuhan kita Yesus dahsyat. Tuhan kita Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Sekali lagi yang percaya Tuhan kita Yesus dahsyat, lambaikan tangan kita tinggi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Yang terbaik bagi nama Tuhan. Satu hati sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Satu lagi kesempatan untuk kami boleh masuk tempat kudus Tuhan. Mempersembahkan korban pujian, syukur, penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal kami tahu, di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami tinggikan nama Tuhan, Tuhan duduk bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan Tuhan curahkan rahmat, kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang letih, setiap kami yang lesu, setiap kami yang berbeban berat, kami beroleh kelegaan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Yang berkekurangan dicukupi, diberkati berkelimpahan. Bahkan setiap kami yang berputus asa kembali beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap tinggikan nama-Mu, kami bawa hati kami memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji, menyembah sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Angkat tangan kita. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sama-sama Bapak Ibu saudara, jadikan pujian ini doa kita. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Amin. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rindu. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Amin. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik,
Mari ibu-ibu yang wanita saja pujikan di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu dekat Tuhan. Ku ingin selalu dekat Dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya Tuhan. segalanya. Amin. Ku ingin mengenal-Mu, Rahasia hatimu. Mari bapak-bapak yang pria saja pujikan. Ku ingin Tuhan. Ku ingin selalu dekat dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hatimu, hanya itu rindu. Sama-sama angkat tangan kita. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling, Kaulah harta yang paling berharga Tuhan Yesus. Hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Seberapa banyak kita yang menjadikan Yesus harta yang paling berharga dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang bersepakat dengan saya menjadikan Yesus bagian terbaik dalam hidupmu, lambaikan tanganmu tinggi bagi nama Tuhan. Amin. Yang percaya dan mari sepakat kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Jadikan Yesus harta yang paling berharga dan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita angkat tangan kita tinggi sama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Ya Tuhan, selamanya takkan terganti. Harta yang paling. Terima kasih Tuhan. Hanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang di atas balkon di bawah juga katakan. Memilih. Amin. Tak akan terganti. Amin. Harta yang paling Kau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan ini ikrar kita. Angkat tangan katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, harta yang paling berharga hanya
kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Kaulah harta yang paling berharga, Tuhan. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus harta yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Memasuki di bulan terakhir di dalam tahun ini, mari bawa puji, puja, sembah, syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kuasanya bekerja. Waktu kita menyembah Tuhan, kuasanya menjamah hati kita. Waktu kita menyembah Tuhan, mengalir kuasanya, mengalir mujizatnya, mengalir damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Mari tinggikanlah, Tuhan. Ya Rama ya Rama naranamu. Haleluya. Baruch haba Beshem Adonai. Berkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Beshem Ha'ab Beruhaben Ruah Yahodes Elohim Ehad. Diberkatilah Engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kibarabatakarabanatakha Ikamana makamana ya Rama. Iremasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir mujizat-Mu, kuasa-Mu bagi kami. Tuhan mengalir kasih dan kuasa. Karamadaha maramayata. Tuhan Yesus, Engkau rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam ketaatan-Mu sebagai manusia, Engkau rela taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bukti cinta-Mu yang terbesar bagi setiap kami. Kami mau mengingat karya kasih-Mu Tuhan. Betapa kami ini berharga dan bernilai di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kubaharamadahana maya dabatahara. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung
untukmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Anugerah yang selamatkanku. Angkat tanganmu, Yesus. Bila kau tak berikan nyawamu Tuhan, bila kau tak berikan nyawa yang terbaik, amin, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih. Panggil dia, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan pujian ini doa kita. Katakan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku, bukan karena perbuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang selamat. Sama-sama Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. Panggil dia, Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus, panggil dia, Yesus, apa arti hidup? Amin. Bila kau yang terbaik Tuhan. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, bila yang di atas balkon juga terima lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kuasa kasih Tuhan pagi hari ini. Yang di bawah juga terima lawatan kuasa kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita tinggi. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagi. Mari Bapak
Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur. Semua berkata, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Dari depan sampai belakang, sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia yang terbaik, oh terbaik tersedia. Katakan yang terbaik, yang terbaik sambil angkat kedua tangan kita tinggi, katakan yang terbaik tersedia bagiku. Semua ku bersyukur atas kasih karunia. Satu menit beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik dan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus semua yang siap memuji, sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang di atas balkon, di bawah sama-sama. Semua seluruh Indonesia, sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pujian bagi Dia dengan hati bersyukur. Rasakan kebaikan di sepanjang hidup. Semua berkata, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh setianya untuk sama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih semua berkata, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan. Ayo tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Hey! Yesus lagi, terpujilah Tuhan,
Ia sungguh baik. Semua berkata, sebab Dia baik, Ia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Ia sungguh baik, kasih setia. Semua, sebab Dia baik, Ia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Ia sungguh baik, kasih setianya. Katakan kasih setia, kasih setianya. Sekali lagi katakan, kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama berkata, sebab Dia Berapa umat Tuhan yang percaya bahwa Dia Tuhan Yesus yang baik bagi kita semua? Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami semua. Bersama umat Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu,
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, berkati Tuhan. Sebenarnya kita yang percaya bahwa tiada yang mustahil dan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pola bagian hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Angkat tangan kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan pujian di doa kita Bapak Ibu Saudara. Setia ku temukan Kau setia Tuhan Yesus. Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku. Sekali lagi, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidup, menopang. Yang percaya angkat tangan kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita tinggi, katakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi semua. Angkat tanganmu, yang percaya, yang di atas balkon, yang di bawah, yang di rumah, dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, yang percaya Tuhan kita Yesus sanggup. Terima kuasa, terima lawatan Tuhan, haleluya. Pertolongan selalu ada bagi. Sama-sama ada di tempat ini, di rumah dimanapun kau berada, di rumah sakit, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Tuhan sanggup tinggi. Amin. Kirama
sekali kami ditolong Tuhan, untuk seterusnya kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, kami rindu untuk mendengar. Bersabdalah, dan kami percaya setiap firman yang kami terima, yang keluar dari mulut Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu bekerja dan menggenapi rancangan-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus melawat mengurapi setiap kami. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya hari ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, Amen. yang terikat dilepaskan, Amin. yang terhilang ditemukan, dan kami semua diselamatkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, saya mau menyapa saudara semua, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, kehidupan anak-anak Tuhan gak mungkin biasa-biasa aja. Ya, saya percaya setiap orang yang hadir pada siang hari ini, setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Tetapi saudara dan saya di dalam Tuhan selalu alami dan terima yang terbaik. Karena Dialah terbaik dalam kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini ada satu tema kebenaran firman, saya beri judul Superior Savior. Penyelamat yang terhebat, penyelamat yang tak tertandingi. Kita mau melihat, kita mau diingatkan, siapa sih Yesus itu bagi kita? Apa ya perannya Tuhan dalam setiap kehidupan umat manusia? Kita percaya semua orang itu butuh diselamatkan. Gak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan bisa masuk surga karena kebaikannya. Karena kehebatannya. Bahkan karena kerohaniannya, saudara. Kita semua butuh a savior. Kita semua butuh penyelamat, juru selamat. Dan bersyukurlah saudara dan saya yang sudah menerima dan memiliki juru selamat yang tak tertandingi, namanya Yesus. Saya percaya sebagai juru selamat, Dia akan selalu sanggup menyelamatkan hidup kita. Superior Savior, penyelamat yang tak tertandingi. Yesuslah satu-satunya penyelamat kita, karena Dia sendiri berkata, Dia sendiri berfirman, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan kekal. Hari ini kita mau melihat dari kitab Ibrani 1 dan 2, saudara. Tapi sekilas saya akan ceritakan tentang kitab Ibrani ini. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang menulis kitab Ibrani. Tetapi nggak terlalu penting ya siapa orangnya yang menulis. Tapi kita percaya semua yang ada di firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Di Ibrani 1 dan Ibrani 2 itu dijelaskan tentang Yesus yang di atas segalanya. Dia di atas para nabi, Dia di atas para malaikat, bahkan Dia di atas hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan, tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan menyelamatkan kita semua. Sehingga judulnya Superior Savior. Jesus is the supremacy of God's Son. Kalau di IMB, perikop firman Tuhannya seperti itu, saudara. Jadi Yesus itu adalah anak Elohim yang supreme, yang berdaulat, yang penuh dengan kuasa. Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat, Dia jauh lebih tinggi dari semua nabi. Yesus tak tertandingi. Dan kita akan melihat peranan Yesus dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, sebagai penyelamat, Dia adalah penuntun hidup kita.
Atau dalam bahasa Inggrisnya director. Jesus is our director. Yesuslah yang menuntun, yang memimpin setiap jalan kehidupan orang benar. Saya sering berdoa, Tuhan, Engkau yang menetapkan setiap langkahku. Tuhan menetapkan setiap langkah orang percaya. Bahkan jalan hidup orang benar dituntun oleh kebenaran firman. Siapa percaya Yesus adalah penuntun kehidupan kita? Kalau Yesus menjadi direktur, Yesus yang menjadi pemimpin penuntun, saudara, saya percaya akhir dari hidup kita itu pasti happy ending. Bahkan keselamatan dan hidup kekal itu menjadi bagian kita. Jalan hidup orang benar dipimpin oleh firman. Bagaimana cara Yesus menuntun hidup anak-anak Tuhan? Dengan firman. Arti direktor atau penuntun itu adalah yang direct step-nya. Yang menentukan, yang menetapkan setiap langkah. Ada lagu lama ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Setiap jalan hidup orang benar dituntun oleh firman. Di mana firmannya, Pastor? Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Tanpa saudara sadari, saat kita mendengar firman, langkah kita itu lagi dilurusin sama Tuhan. Langkah kita sedang ditentukan sama Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Tuhan itu seperti gembala yang menuntun domba. Mazmur 23 dikatakan gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Membaringkan di tepi aliran sungai yang jernih dan tenang airnya. Seperti itulah kehidupan orang benar yang dituntun oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang ketiga dari Mazmur 23, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Kalau Tuhan yang menuntun kehidupan saudara dengan kebenarannya, saya percaya akhirnya pasti ada kemenangan. Akhirnya pasti ada kemuliaan. Kalau Tuhan yang menuntun kehidupan orang benar, dikatakan jalan hidup orang benar akan semakin terang. Seperti rembang tengah hari. Semakin terang, saudara. Siapa rindu hidupnya di bawah Tuhan terus naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan ekor, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari kemenangan kepada kemenangan. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang dijadikan lebih daripada pemenang. Amin. Firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupanmu. Ada ayat lagi yang berkata, bagus banget ayatnya ini saudara. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, Yahweh berkata kepadaku, aku akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus kau tempuh. Aku akan menuntunmu karena mataku tertuju kepadamu. Seringkali orang itu bingung, mau ambil pilihan yang mana ya? Setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan. Saya juga sebagai orang tua, hari-hari ini saya sedang berdoa untuk anak-anak saya yang
Charlotte ya yang mau kuliah, ya, banyak option mau kuliah di mana, bisa di Indonesia, bisa di mungkin Singapura gitu, atau mau online, sudah banyak pilihan. Saya ajak anak-anak saya, ayo kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik. Sayang sekali kalau Tuhan tahu yang terbaik, tapi kita pilihnya yang baik. Tuhan mau kasih yang terbaik tapi kita, nggak apa-apa, yang menurutku baik aja Tuhan. Kita mau biasakan apapun yang kita mau ambil keputusan, apa yang mau kita pilih, kita tanya sama Tuhan. Karena dikatakan, aku yang akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus kau tempuh. Sebab aku menuntunmu dan mataku tertuju kepadamu. Wow, saudara lihat segitu sayangnya Tuhan sama kita, segitu perhatiannya Tuhan sama kita. Dikatakan pandangan Tuhan itu gak pernah lepas dari anak-anaknya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Sekalipun kita melalui lembah, pemazmur katakan, tongkatmu dan gadamu, itu yang menghibur aku. Sekalipun kita berada di lembah bayang-bayang maut, di sepertinya dalam gelap gitu, kiri kanannya gelap. Tapi firman Tuhan katakan, bagi orang benar, dari kegelapan terbit terang. Saat ini kalau saudara merasa hidup saudara gelap, gak tahu lagi apa yang harus diambil ya, langkah apa yang harus diambil. Bahkan kelihatannya tidak ada jalan. Ingat firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bahkan aku sanggup untuk membuka jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Kalau Tuhan yang menuntun kehidupan kita, selalu ada jalan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Yesus sebagai pemimpin, sebagai penuntun. Di Yesaya 48 ayat 17, siapa yang mau hidupnya beruntung? Siapa yang mau hidupnya sukses dan berhasil? Ini resepnya, ini rahasianya. Yesaya 48 ayat 17, beginilah Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Israel berfirman, akulah Yahweh Elohimmu yang memimpinmu supaya beruntung. Yang membuat kita beruntung bukan rekanan kita, kenalan kita, orang kaya yang kita kenal. Tetapi yang membuat kita berhasil dan beruntung, karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Akulah Yahweh Elohimmu yang memimpinmu supaya beruntung, yang membuat engkau berjalan di jalan yang harus engkau tempuh. Sekalipun saudara, jalan yang harus kita tempuh, di Bible itu tertulis ada dua macam jalan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Biasa orang itu sukanya jalan di yang lebar karena lebih gampang. Dan banyak orang yang jalannya pilih jalan yang besar, secara lebar. Tapi jarang orang pilih di jalan yang sempit, yang sulit. Jalannya Tuhan itu gak selalu mudah. Jalannya Tuhan kadang berliku gitu ya. Atau mungkin berbatu. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, itu ada pujiannya juga, atau langit selalu biru. Tapi saya mau pastikan asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Umat pemenang katakan amin. Asal berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan. Seperti tadi lagunya ya, Tuhan sanggup buka jalan. Dan kita percaya bahwa dialah terang yang turun ke dalam dunia ini. Dikatakan akulah terang. Kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 46. Akulah terang yang datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Kenapa Tuhan itu kok datang dalam kehidupan kita? Karena Tuhan gak mau kehidupan anak-anaknya dalam kegelapan. Sebenarnya kegelapan adalah the absence of light. Kenapa gelap? Karena gak ada cahaya.
gak ada terang. Tapi ketika terang datang, kegelapan pun sirna. Hari ini ada kabar baik. Yesus sebagai terang sudah datang ke dunia. Dan terang itu tinggal di dalam saudara dan saya. Sehingga jalan kehidupan saudara dan saya adalah jalan yang selalu diterangi oleh Tuhan. Amin. Tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Orang benar tidak takut kepada kegelapan. Tetapi justru di dalam gelap timbullah terang. Amin. Ada pujian dengan judul Firman Jadi Manusia. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Firman jadi manusia, Yesus datang ke dunia sebagai terang, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Bersama katakan Yesus, Yesus kau lah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang kami Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi Yesus, Yesus kau juru selamat. Benar Tuhan. Ku Engkau Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus menjadi terang. Bahkan di saat kelihatannya kita dalam masalah yang gelap sekalipun. Dalam kondisi yang kelihatannya udah gelap sekalipun. Saya percaya terang itu datang dan kegelapan pun akan sirna. Yang kedua, sebagai penyelamat, Yesus itu bukan hanya menuntun hidup kita. Tetapi dia menopang hidup kita. Seperti anchor. Anchor itu adalah jangkar, saudara. Jangkar yang ada di kapal, kalau kapal supaya nggak terombang-ambingkan oleh angin ya, oleh air, itu harus diturunkan jangkarnya supaya kapalnya tetap berada di tempat yang seharusnya. Kalau misalnya kapal itu dibiarkan tanpa ada jangkar, tanpa disadari nanti bisa-bisa hilang kapalnya, nggak tahu bisa ke tengah laut ya. Kehidupan ini juga. Karena di dunia ini ada arus. Kalau kita di luar sana nggak punya pegangan ya, istilahnya itu nggak ada dasar, nggak ada anchor, nggak ada jangkar, saudara, bisa terbawa arus. Sangat penting sekali adanya jangkar dalam kehidupan ini yang membuat kita tetap teguh. Seperti kapal. Kita lihat ya firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat yang pertama. Oleh sebab itu kita harus lebih memberi perhatian kepada kebenaran yang telah kita dengar supaya kita tidak hanyut terbawa arus. Be careful, beware. Hati-hati saudara. Bahkan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik loh. Beneran. Saya sedikit cerita ya. Saya dulu SD, kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 ya. Ada ujian matematika. Nah saat itu saya nggak tahu gimana saya tuh bisa duduk sama teman saya cewek gitu ya. Terus waktu ujian matematika, saya tuh nggak pernah saudara yang mungkin cari contekan enggak gitu.
Pada saat itu saya nggak inget ya, saya tuh pernah seperti itu. Nah, teman saya duduk di sebelah saya ini cewek ya, dia tahu-tahu kasih saya kertas. Kertas bilang ini, Nat, nomor ini gimana cara ngerjainnya? Kamu bisa nggak? Tolong kasih tahu aku jawabannya. Kasih kertas, seret, ditaruh di sebelah di meja saya gitu saudara. Jadi mejanya itu kayak memang jadi satu gitu kan. Terus saya kan sungkan juga kalau misalnya ditanyain gitu saya nggak kasih jawabannya, saya sungkan gitu. Kalau saya tahu gitu, ya udah saya kasih jawabannya, saya seret gitu. Padahal dalam hati ini udah nggak enak ya. Terus saya ngerjain sampai di nomor sekian gantian saya nggak bisa saudara. Nah saya tuh inget gitu, tadi teman saya kok enak banget ya dia bisa nanya-nanya saya kasih jawaban. Coba-coba aku ikut-ikut gitu. Saudara bayangkan, saya ikutin dia, itu teman sebangku aja bisa memberikan influence loh saudara, bisa memberikan pengaruh seperti itu ya. Saya ikut teman saya tulis kertas, Lan ini nomor ini kamu tahu nggak gimana gitu kan, gantian kan pikirnya gitu kan. Saya kasih seret gitu, saudara tahu, tiba-tiba langsung guru saya tuh di belakang pas saudara. Ampun Tuhan, ya ampun memang ya. Kok teman saya bisa nyontek, saya kok nggak bisa ya, saya pikir gitu saudara. Kapok saya sejak itu saudara. Ampun langsung, saya juga nggak tahu kok bisa gurunya pas di belakang saya loh saudara. Langsung kertasnya tuh diambil, tulisan saya saudara. Diambil kertasnya. Kertas saya sama kertas teman saya juga diambil, kasih 0 semua matematika ya. Aduh Tuhan, saya takut ya minta ampun. Saya nggak tahu mau cerita mama saya, papa saya sampai takut saudara, karena mama saya itu rada strength ya, kalau dulu masalah nilai, masalah sekolah dia strength saudara. Jadi itu pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan dan itu yang membuat saya kapok saudara. Tapi bersyukur gitu. Maksudnya coba kalau pada saat itu dibiarin sama Tuhan ya, mungkin saya bakalan terus menerus suka contek-contekan gitu. Tapi puji Tuhannya gitu kan, saya mau coba usaha nyontek langsung ketahuan. Itu justru saya bersyukur saudara. Saya dihindarkan dari yang jahat kan, dikasih pelajaran. Nah ini cerita bahwa kita itu bisa terinfluence. Kita itu sebenarnya ya gampang terpengaruh. Dan kita rasa bahwa orang semua lakukan itu, why not? Kenapa aku enggak? Kalau orang lain bisa pergaulan bebas di luar sana, kenapa aku harus jaga-jaga? Tuhan katakan, biarlah kamu menjadi berbeda dengan dunia ini. Aku menempatkan kamu di dunia ini bukan untuk menjadi serupa atau sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya percaya saudara dan saya dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan di dunia ini untuk menjadi berbeda dan berdampak menjadi terang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Tuhan katakan, oleh sebab itu penting sekali untuk kita perhatian dengan kebenaran, dengar-dengeran. Roh Kudus itu sering ngingetin, tapi kadang kita abaikan juga. Mulai saat ini ayo, kalau Roh Kudus udah ngingetin kita, Roh Kudus udah tegur kita, kita mau nurut. Karena berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang selamat. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saat kita masih ditegur sama Tuhan, itu artinya kita dicintai sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita selamat, bukan binasa. Drift away, arti dari kata hanyut, terbawa arus, drift away. Itu bayangkan saudara, kalau kita berada di laut, ya, diem aja. Diem, saudara pernah gak ke pantai? Nah saudara diem aja tanpa ada perlawanan misalnya ya, just go with the flow. Itu sering ya ungkapan kita dengar, ngikutin arus aja. Kemana angin membawa aku ikut. Kayak sera-sera gitu kan. Kalau kita di pantai diem-dieman di air, kebawa ke belakang saudara. Ombak itu akan terus membawa. Slowly, pelan-pelan, soft.
tanpa kita sadari, nggak apa-apa lah, dikit-dikit gitu, kompromi dikit-dikit nggak apa-apa, chatting-chatting dikit-dikit nggak apa-apa, kasih feel dikit nggak apa-apa. No, caranya seperti Yusuf, saat ada godaan bukan justru lari mendekat, saudara, lari menjauh, supaya kamu tidak terbawa arus. Karena roh itu penurut tapi daging itu lemah. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita perlu tahu yang mana yang benar. Ketika kita tahu kebenaran, kita nggak bisa dibohongin. Dan Tuhan menempatkan kita supaya kita tetap teguh. Tidak tergoyahkan. Pohon itu bisa berdiri tegak tergantung dari akarnya. Yang tidak kelihatan itu menopang yang kelihatan. Sekalipun ada angin, ada hujan, ada badai. Kenapa pohon itu bisa tetap berdiri tegak? Karena dia berakar ke dalam. Saudara dan saya adalah pohon yang ditanam oleh Tuhan. Dan Tuhan rindu kita berakar teguh di dalam kebenaran Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang benar tidak tergoyahkan. Sekalipun ada 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu, tetapi orang-orang benar akan tetap berdiri tegak. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Bagaimana caranya supaya bisa tetap teguh, Pastor? Kita perlu terus mengarahkan pandangan dan perhatian kita kepada Yesus. Jangan mau dialihkan, jangan mau diganggu, didistract. Terus fokus perhatian kepada Tuhan. Because focus itu akan menghasilkan faith. Ketika kita terus fokus kepada Tuhan, Dialah pencipta dan penyempurna iman kita. Saya percaya orang-orang yang teguh berdiri di dalam Tuhan, saudara dan saya akan terus sampai akhir. Orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bukan hanya mulainya aja yang baik, tapi Tuhan mau sampai akhir kita tetap setia. Yang percaya katakan amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Kenapa kita bisa tetap teguh? Karena sebenarnya bukan kita yang memegang Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang memegang kita. Bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada kita, tetapi tangan Tuhan terus memegang kita sehingga kita bisa tetap teguh. Yang percaya dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, katakan amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Dan sebagai kesimpulannya saya bagikan 2 poin aja hari ini, saudara. Bahwa Yesus sebagai penyelamat kita, Dia menjadi director. Dia menjadi penuntun dan pembimbing kehidupan setiap kita. Dialah terang yang menuntun hidup kita. Sekalipun di dunia ini gelap, tetapi kita selalu memiliki terang. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, di mana ada kegelapan di bangsa Mesir, tapi ada terang di bangsa Israel. Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Selain Dia menjadi penuntun dalam kehidupan kita, Dia menjadi penopang kita, menjadi anchor, menjadi jangkar yang teguh. Berpeganglah teguh di dalam pengharapanmu, karena Dia yang berjanji setia. Setiap orang yang
berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah setiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah setiap saudara dan saya yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengharapan kita. Kita tidak akan pernah tergoyahkan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita akui bersama, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber, yes Lord, kekuatan hati. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tempat persembunyian. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan beroleh selamat. Ini adalah firman Tuhan, saudara. Setiap kali saya alami masalah, saya tahu kemana saya harus berlari. Saya tidak datang ke manusia, telepon sana, telepon sini. Saya datang kepada Tuhan. Karena dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang darimu. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, kita berserah Tuhan, tolong, Dia pasti turun tangan. Tuhan mau menyatakan kuasanya, kesetiaannya, kasihnya kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Amin. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
minggu pertama saudara sekalian kita ambil perjamuan kudus kita. Mungkin ada yang belum dapat ini. Sudah ya semua. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, mengampuni dosa kita, dan juga untuk menyembuhkan kita. Kita makan roti dan minum anggur nanti dengan iman, percaya bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi kita sampai hari ini. Sebelum saudara makan dan minum, katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus ya, karena segala sesuatu yang kita buat di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan itu sangat berkuasa sekali ya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kita. Ini adalah roti persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakit kita dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat tinggi-tinggi anggur di tangan saudara. Ini adalah anggur persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa pelanggaran kesalahan kita. Darah Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang sudah menyembuhkan kami. Engkau yang sudah mengampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Awalabasyada, awalabasin. Awalabasyada, awalabalamasin. Haleluya, haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wala 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 basyada, wala 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 basy. Wala 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 basyada, wala wala basy. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami semua Tuhan. Terlebih yang sakit Tuhan saat ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Pulang dari tempat ini kami sembuh Tuhan. Kami kuat Tuhan. Kami punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari ini adalah minggu pertama untuk persepuluhan kita. Kita akan melihat video. Said if God gives me $10, I give him $1. He said, but I don't give him the last dollar. I give him the first dollar. And then I trust God with 90%. He said, because if you give at the end, it's a tip. But if you give at the beginning, it's the tithe. Ya. Kita persiapkan saudara sekalian persepuluhan kita. Dan sebentar Pak Diakon bisa membawa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami membawa persepuluhan kami pada pagi hari ini, minggu pertama Tuhan. Kami percaya Tuhan kami hidup yang sudah memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberkati pekerjaan usaha kami, memberkati keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami taburkan ini Tuhan tidak akan sia-sia. Pada bulan ini Tuhan, Engkau juga pasti akan lebih memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan para diakon. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu dan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Puji Tuhan. This Christmas time, I leave it all behind. The old has gone, the new has just begun. The Savior's come and had us reconciled. Through the faith in Jesus Christ, the Savior's come
Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu, Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kesetiaan-Mu sungguh sangat amat terbukti. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Welcome home. Berikut kami informasikan kegiatan gereja YHS dalam sepekan. Kunjungi bazar murah serba 5.000 di Christmas Garage Sale Wanita YHS. Minggu 1 Desember setelah ibadah Graha 1, 2, 3, dan 4 di ruangan kantor gereja. Untuk informasi lengkap, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Hadirilah Rumah Penyembahan, Kamis 5 Desember, jam 7 malam di Gedung Serbaguna Lantai 3 Jalan Domba, nomor 18. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Indra Abraham. Christmas Celebration with Teens and Youth YHS Makassar, The One You Love, Kamis 5 Desember, jam 7 malam di Ruang Sukses Gereja YHS. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Felicia Huang. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk hadir di ibadah ini. Buat seluruh anak muda, jangan lewatkan perayaan Natal Heroes, Christmas is the Love of Yahweh. Sabtu 7 Desember, jam setengah 7 malam di Gereja YHS. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Gusti Agung. Untuk anak-anak yang berusia balita sampai kelas 6 SD dapat bergabung di ibadah YHS Kids. Hari Minggu 8 Desember, Bible Study kelas kecil, Kelahiran Tuhan Yesus. Dan Bible Study kelas besar, Follow the Star. Ibadah ini akan disertai Praise and Worship, Bible Study, dan kreativitas anak. Hari Minggu seru di ibadah Teens, A Heart of Image, bersama Miss Mea. Minggu 8 Desember, jam 10 pagi di Ruang Hidup Gereja YHS. Demikian YHS News minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yesua Hamasia, bless you. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah menjadi pelita bagi setiap kaki dan langkah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sambil Bapak Ibu Saudara memberi di hadapan Tuhan, kita bersukacita lebih lagi.
Kita bawa pujian penyembahan yang terbaik kita kepadanya pada pagi hari ini. Haleluya. Come on. Mari sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Terpujilah Kau ya Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian yang terbaik di hadapan-Mu. Sembah memuji Engkau Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tanda kita meninggikan nama yang di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Say, Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise. mari angkat suaramu, angkat sembahmu, sembah Dia. We give You honor, we give You praise. Say, Gloria, we give You glory, we give You honor. Whoa, we give You glory, we give You honor, we give You praise. angkat tanganmu bagi Tuhan kita. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Wow, haleluya. Mari dengan satu suara Bapak Ibu katakan Gloria. haleluya. Haleluya. Ya saudara, hari ini adalah hari Minggu tanggal 1 Desember. Sudah masuk di bulan Natal kita saudara sekalian. Oleh karena itu pada hari Kamis ada tanggal 5 Desember. Anak-anak kita, Bapak Ibu yang punya anak-anak kita, remaja umur 11 tahun sampai 16 tahun ada ibadah Natal teens ya. Bawalah anak-anak
saudara supaya hadir bersama-sama. Karena sekarang ini, hari ini tidak baik-baik saja saudara sekalian. Kalau dia mengenal Tuhan, dia akan menjadi kuat menghadapi setiap tantangan di masa-masa remaja mereka. Jadi saya mengundang semua anak-anak teens, ya, anak yang punya, yang bapak ibu yang punya anak-anak umur 11 sampai 16 tahun, jangan ditinggal di rumah saudara sekalian. Ajaklah mereka di ibadah itu dan mereka pasti akan sukacita, ya, bisa bersama-sama. Kemudian juga heroes 17 ke atas yang berjiwa muda juga, ya, bisa hadir di ibadah heroes di hari Sabtu. Semuanya jam 6, ya. Teens jam 6:30, heroes jam 6. Ada ibadah Natal, ya, anak-anak muda silakan untuk bergabung di ibadah Natal itu. Kami menunggu saudara sekalian yang punya anak-anak di heroes dan di teens agar supaya dikerahkan juga di tempat ini ibadah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Engkau sudah memberkati. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau menuntun kami, menopang kami dalam kehidupan sehingga setiap tantangan apapun yang kami hadapi, kami masih punya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena Tuhan berjanji, kalau kami mengandalkan Tuhan, Engkau pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan, Kau juga memberkati pelayanannya. Dimanapun beliau ada, biarlah Engkau menyertainya Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Kesehatan mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua staf gembala yang hadir pada siang hari ini. Para diaken, diakones yang hadir Tuhan, semua yang melayani. Biarlah Engkau juga memberkati. Mari saudara, angkatlah tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yeshua Masiah, bless you.